Pernahkah kalian merasa lelah meskipun sebenarnya tidak melakukan banyak aktivitas fisik? Atau mungkin kalian sudah menghabiskan banyak waktu di depan layar, tetapi tetap merasa tidak produktif? Fenomena ini sering terjadi di era digital seperti ini, di mana kita hampir selalu setiap hari terhubung dengan ponsel, laptop, dan berbagai platform media sosial. Halo semuanya, perkenalkan saya Niva Intiari dengan NIM 2702373526 dan rekan saya. Azria Faina dengan NIM 702375751. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana kebiasaan digital yang kita lakukan dapat memengaruhi energi mental, kualitas tidur, dan kemampuan kita untuk bekerja secara produktif. Banyak orang merasa lelah bukan karena aktivitas fisik, tetapi karena mereka kelelahan mental atau yang sering disebut mental fatigue. Kondisi ini biasanya muncul ketika otak menerima terlalu banyak stimulasi informasi dalam waktu yang lama, seperti membaca pesan, melihat notifikasi, atau terus melakukan scrolling di media sosial. Dalam video ini, kita akan mempelajari tiga hal utama. Yang pertama, memahami bagaimana penggunaan layar dan media sosial dapat mempengaruhi fokus dan energi mental. Yang kedua, mengenal strategi sederhana seperti digital detox untuk mengurangi distraksi digital. Dan yang ketiga, memahami manfaat power nap sebagai cara sederhana untuk memulihkan energi tubuh dan meningkatkan konsentrasi. Oke, untuk di slide selanjutnya ada the science of blue light. Kenapa layar HP bikin otak terjaga? Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas istirahat kita adalah paparan blue light dari layar digital seperti smartphone, laptop, atau tablet. Cahaya biru ini dapat mempengaruhi sistem biologis tubuh yang mengatur siklus tidur dan bangun. Yang pertama, blue light dari layar menyerupai cahaya siang hari. Layar perangkat digital seperti smartphone, laptop, dan tablet memancarkan cahaya biru atau blue light, yaitu jenis cahaya dengan eh, energi yang tinggi yang dapat mempengaruhi aktivitas otak. Kemudian yang kedua, mengganggu hormon melatonin. Paparan blue light, terutama pada malam hari, dapat menghambat produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang membentuk tubuh merasa mengantuk dan mengatur siklus tidur. Ketiga, mengganggu circadian ritme atau otak tetap merasa siang hari. Ketika produksi melatonin terganggu, otak akan mengira bahwa kondisi masih siang hari sehingga tubuh tetap terjaga meskipun sebenarnya sudah waktunya istirahat. Kemudian, yang terakhir, dampak pada tidur dan energi. Yang artinya blue light ini membuat tidur lebih sulit. Akibatnya, seseorang bisa mengalami kesulitan untuk tidur atau kualitas tidurnya menjadi kurang baik, yang akhirnya membuat tubuh terasa lebih lelah keesokan harinya. Kemudian selanjutnya ada the dopamine trap. Media sosial dirancang untuk menarik perhatian kita melalui berbagai konten yang cepat dan menarik. Setiap kali kita menemukan sesuatu yang menarik, otak akan melepaskan hormon dopamin yang memberikan rasa senang atau reward. Hal ini membuat kita ingin terus melihat konten berikutnya. Akibatnya, aktivitas scrolling bisa terus dilakukan dan berlangsung sangat lama tanpa kita sadari. Ketika otak terbiasa dengan stimulasi cepat seperti ini, kemampuan otak untuk fokus pada satu tugas dalam waktu lama dapat menurun. Salah satu cara sederhana untuk mengurangi distraksi digital adalah dengan melakukan notification audit. Apa sih notification audit? Itu kita mengevaluasi kembali aplikasi mana saja yang benar-benar membutuhkan notifikasi. Banyak aplikasi mengirim notifikasi yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dengan mematikan notifikasi tersebut, kita bisa mengurangi gangguan yang sering
memecahkan fokus saat belajar ataupun saat kita bekerja. Bisa dilanjutkan? Baik, salah satu cara sederhana untuk mengurangi distraksi digital adalah dengan melakukan notification audit, yang artinya kita mengevaluasi kembali aplikasi mana saja yang benar-benar membutuhkan notifikasi. Banyak aplikasi mengirim notifikasi yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dengan mematikan notifikasi tersebut, kita bisa mengurangi gangguan yang sering memecah fokus saat belajar atau bekerja. Hmm. Selain mengatur notifikasi, kita juga bisa membuat batasan penggunaan gadget atau yang disebut digital boundaries. Misalnya, dengan menetapkan waktu tertentu untuk menggunakan media sosial atau menghindari penggunaan ponsel sebelum tidur. Kita juga bisa membuat area tertentu seperti meja belajar atau tempat tidur sebagai area bebas gadget. Setelah membahas bagaimana mengurangi distraksi digital melalui digital detox, langkah berikutnya adalah memperhatikan kondisi fisik tubuh kita. Mengurangi penggunaan gadget memang dapat membantu mengurangi kelelahan mental. Namun, tubuh kita juga tetap membutuhkan waktu untuk memulihkan energi. Salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan power nap atau tidur singkat di siang hari. Istirahat singkat ini dapat membantu tubuh dan otak kembali segar sehingga kita bisa kembali fokus dan lebih produktif. Kemudian selanjutnya ada mental reset is done, now physical reset. Setelah membahas bagaimana mengurangi distraksi digital melalui digital detox, langkah berikutnya adalah memperhatikan kondisi fisik tubuh kita. Mengurangi penggunaan gadget memang dapat membantu mengurangi kelelahan mental, namun tubuh kita juga tetap membutuhkan waktu untuk memulihkan energi. Salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan power nap atau tidur singkat di siang hari. Istirahat singkat ini dapat membantu tubuh dan otak kembali segar sehingga kita bisa kembali fokus dan lebih produktif. Di slide kali ini ada the signs of adenoise. Ketika kita beraktivitas sepanjang hari, tubuh secara alami menghasilkan zat kimia yang disebut adenois. Zat ini akan terus menumpuk di otak selama kita tetap terjaga. Semakin lama kita beraktivitas tanpa istirahat, semakin banyak adenois yang menumpuk. Hal inilah yang membuat kita mulai merasa lelah, mengantuk, dan sulit untuk berkonsentrasi. Saat kita tidur, tubuh akan membantu mengurangi kadar adenois tersebut. Inilah sebabnya setelah tidur, tubuh biasanya terasa lebih segar dan energi kembali pulih. Karena itu, bahkan tidur singkat seperti power nap dapat membantu mengurangi rasa lelah dan meningkatkan fokus kita kembali. Power nap yang efektif biasanya berlangsung sekitar 10-20 menit. Durasi ini cukup untuk membantu tubuh beristirahat tanpa masuk ke tahap tidur yang terlalu dalam. Dengan tidur singkat, selama waktu tersebut, tubuh dapat memulihkan energi dan meningkatkan kembali konsentrasi. Namun, jika tidur siang terlalu lama, misalnya lebih dari 1 jam,
tubuh bisa mengalami kondisi yang disebut sleep inertia. Kondisi ini membuat seseorang merasa pusing, lelah, atau sulit fokus setelah bangun tidur. Selain power nap biasa, ada juga teknik yang disebut caffeine nap. Teknik ini dilakukan dengan meminum kopi terlebih dahulu, kemudian tidur singkat sekitar 20 menit. Kafein biasanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk mulai bekerja di dalam tubuh. Ketika kita bangun dari power nap, efek kafein mulai terasa sehingga tubuh dapat mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu pemulihan energi dari tidur dan stimulasi dari kafein. Kemudian ada optimal nap environment. Agar power nap lebih efektif, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Misalnya, dengan memilih tempat yang tenang dan nyaman agar tubuh dapat mudah beristirahat, cahaya yang redup, juga membantu untuk tubuh merasa jauh lebih rileks. Misalnya, dengan memilih tempat yang tenang dan nyaman agar tubuh dapat lebih mudah beristirahat. Selain itu, kita bisa menggunakan alarm sekitar 20 menit agar tidak terlalu lama. Serta mengaktifkan mode pesawat pada ponsel juga dapat membantu menghindari gangguan notifikasi. Sampailah kita di kesimpulan dari presentasi kali ini. Jadi kesimpulannya adalah, agar power nap lebih efektif, penting untuk menciptakan lingkungan eh, yang mendukung. Kemudian produktivitas tidak selalu berarti bekerja lebih lama, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola energi dengan baik. Dengan mengurangi distraksi digital melalui digital detox dan memanfaatkan power nap, kita dapat membantu tubuh dan pikiran kembali segar sehingga fokus dan produktivitas dapat meningkat. Informasi dalam video ini didukung oleh berbagai sumber penelitian mengenai penggunaan media sosial, kesehatan mental, dan kualitas tidur yang sudah kami lampirkan di dalam slide ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.